Halo sahabat channel, berjumpa lagi. Sekarang saya akan membahas tentang langkah-langkah apa yang kita ambil di dalam mengurus balik nama sertifikat tanah kita. Kalau kita mengurus sendiri di kantor pertanahan. Di sini saya tidak akan membahas syarat-syarat apa yang harus kita ambil atau syarat-syarat apa yang harus kita penuhi di dalam balik nama sertifikat. Tetapi ini adalah tahapan-tahapan yang harus kita ambil di dalam mengurus balik nama sertifikat tanah kita, dan itu kita mengurus sendiri di kantor pertanahan. Karena budget saya sangat minim, budget saya sangat sedikit, sehingga saya tidak mengurus lewat notaris. Karena kita tahu kalau lewat notaris, kita memakai jasa notaris, otomatis kita harus membayar ekstra. Jadi langkahnya seperti ini sahabat The Channel. Setelah kita membeli tanah, otomatis kan pasti ada tanda buktinya, yaitu berupa kwitansi. Nah, itu langkah yang harus pertama kita siapkan. Kalau PBB-nya sudah ada, berarti kita langsung ke BPHTB. Di BPHTB itu berdasarkan kwitansi. Setelah kita mengurus BPHTB di Dispemda kota setempat, di situ ada jumlah, transaksi kita dari hasil pembelian tanah itu. Setelah kita mendapatkan BPHTB kita pergi ke kantor pajak untuk membayar PPh kita. PPh itu berapa ya? Kalau yang saya tahu sih 2,5% dari hasil BPHTB transaksi ya, dari hasil BPHTB yang kita urus di Dispenda. Melaporkan BPHTB di kantor pajak, keluarlah PPh dari kantor pajak, dan kita bayar di kantor pos. Ada namanya kalau di kantor pajak itu, ya inilah kita orang awam yang tidak tahu istilah-istilah, yang penting kita lakukan saja, yang namanya itu e-billing. E-billing ini harus NPWP dibayarkan ke NPWP penjual. Setelah keluar PPh itu kita bayar di kantor pos. Setelah kita bayar di kantor pos, tahapannya berarti kita sudah keluar BPHTB, sudah ada ya, sertifikat sudah ada ya, PPh sudah ada ya, PPh sudah kita sudah urus. Setelah semua ini sudah ada, kita cek sertifikatnya. Apakah sertifikatnya ini sudah ada pengecekan atau belum? Tetapi biasanya kalau sertifikat sudah lama, sudah berapa kali ganti nama, saya pikir itu sudah lewati pengecekan. Tetapi tidak masalah, tetap saya jelaskan kepada sahabat The Channel. Kalau dia belum pengecekan, kita adakan dulu pengecekan di kantor pertanahan. Itu palingan cuma 1 hari. Dan sudah ada di penjelasan di video saya sebelumnya, pengecekan sertifikat berapa biayanya, itu ada di video saya sebelumnya. Setelah kita memenuhi semuanya ini, pengurusan kita, langkah-langkah yang sudah kita ambil di dalam mengurus ini semua, BPHTB, PPh sudah, membuat kantor pos, sertifikat sudah di pengecekan, lalu kita ke akte jual beli, otomatis ke kantor notaris. Kita bayar aktenya di kantor notaris. Setelah kantor notaris proses akte jual belinya, proses tanda tangan pihak penjual, pihak pembeli, akhirnya mulailah notaris memproses dan akan menerbitkan akte jual beli. Setelah terbit akte jual beli dari notaris, untuk kita proses balik nama sahabat The Channel, kita langsung saja datang ke kantor pertanahan BPN ya. Langkah yang harus kita ambil lagi formulirnya di kantor pertanahan, yaitu formulir permohonan balik nama. Kita ambil kantor pertanahan,
lalu kita isi formulirnya dengan pasti persyaratannya itu semuanya ada di akte jual beli. Nah, akte jual beli ini kita lampirkan di formulir dengan sertifikat aslinya, lalu kita kembali ke kantor pertanahan. Setelah kita ke kantor pertanahan, kita tanya lagi ke customer service, apakah berkas saya ini sudah lengkap atau belum. Kalau belum lengkap, pasti kantor pertanahan akan mengembalikan berkas kita. Tetapi kalau sudah lengkap, otomatis customer service akan mengambil berkas kita dan akan memproses balik nama sertifikat kita. Tetapi sebelumnya juga, sebelum kita mengumpul berkas kita, pasti otomatis kita diberitahu berapa yang harus kita bayar proses balik nama sertifikat kita di kantor pertanahan. Nah, kita diarahkan di customer service berapa jumlah yang harus kita bayar. Nah, setelah kita bayar, dan pembayarannya itu bukan di kantor pertanahan, tetapi lewat bank-bank yang telah ditunjuk pemerintah untuk pembayaran proses sertifikat tanah kita. Nah, itu ada BRI, ada BNI, ada Bank BTN. Nah, tetapi bisa juga kita bayar langsung di kantor pertanahan, karena di kantor pertanahan sudah menyiapkan alat untuk pembayaran, ya, langsung ke alat-alat pembayaran bank yang bersangkutan. Jadi kalau kita sebenarnya sahabat channel, kalau kita sudah tahu prosedurnya, itu sangat mudah untuk mengurus sendiri, ya, karena di kantor pertanahan pembayaran formulirnya sudah ada di situ, alat bayarnya sudah ada di situ. Yang penting kita sudah punya ATM, untuk membayar. Sangat gampang, sahabat The Channel, ya. Sahabat The Channel, kita sudah mengetahui langkah-langkah apa yang harus kita ambil di dalam memproses balik nama sertifikat kita. Dan saya yakin biayanya juga sangat sedikit kalau kita mengurus sendiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel saya ini dapat berkembang. Sukses selalu.